Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi teori kinetik gas yang sebelumnya sudah dibahas oleh Bu Jian di kelas. Lalu di sini penambahan materi untuk peserta didik yang melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring. Nah, untuk kalian jika ingin menambah poin keaktifan, kalian dapat memberikan kesimpulan di kolom komentar nanti. Oke. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, jadi di sini nanti kita belajar mengenai KD 3.6, yaitu memahami teori kinetik gas dan karakteristik gas pada ruang tertutup. Nah, karena pada bab ini kita tidak akan melaksanakan praktikum, jadi untuk yang KD 4.6 tidak perlu. Langsung ke IPKD. Nah, IPKD yang pertama yaitu menganalisis sifat-sifat gas ideal, yang kedua menjelaskan persamaan keadaan gas ideal, yang ketiga menjelaskan hukum Boyle, yang keempat menjelaskan hukum Charles, yang kelima menjelaskan hukum Gay-Lussac, yang keenam menjelaskan hukum Boyle-Gay-Lussac, lalu yang ketujuh menganalisis persamaan pada hukum Boyle, Charles, dan Gay-Lussac beserta makna fisisnya, lalu yang kedelapan menjelaskan teori kinetik gas ideal, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai tinjauan impuls tumbukan untuk teori kinetik gas. Nah, jadi di pertemuan yang pertama ini, kita nantinya akan belajar mengenai 5 subbab. Yang pertama ada sifat gas ideal, yang kedua persamaan umum dari gas ideal, lalu yang ketiga hukum-hukum pada gas ideal, yang keempat teori kinetik gas, lalu yang terakhir tinjauan impuls tumbukan teori gas ideal. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita coba untuk menyimak video berikut ini. Nah, tentunya kalian pernah kan ya memompa sepeda motor menggunakan alat manual ini. Nah, pernah nggak kalian berpikir kenapa kok udara yang di dalam pompa ini bisa mengalir ke atau berpindah ke ban sepeda motor ini? Nah, ilustrasinya ada di slide selanjutnya. Kayak ini. Nah, jadi ketika kalian memberikan sebuah gaya atau tekanan ke pompa ini, nantinya ada gas atau partikel yang akan menempati ruang atau ban sepeda motor itu sendiri. Nah, coba kalian lihat, jika sebelumnya kita tetapkan sebagai 300 Kelvin, maka nanti tekanannya 74,2. Nah, jika volumenya diperbesar, apa yang terjadi dengan keadaan tekanannya? Tadi kan 70, sekarang ke 40, jadi dia berkurang. Jadi intinya antara volume dengan tekanan dia berbanding terbalik. Jadi jika volumenya semakin besar, maka tekanannya semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. Nah, di sini coba kita perkecil volumenya. Nah, ketika volumenya semakin kecil atau diperkecil, maka tekanannya coba kalian lihat dia akan semakin besar. Itu. Oke, lanjut. Sekarang kita belajar mengenai sifat gas ideal. Tentunya kalian sudah membaca modul yang telah diberikan, jadi untuk sifat gas ideal ini pasti kalian sudah paham. Jadi yang pertama, partikelnya sangat banyak. Benar. Coba kalian lihat tadi kan ya. Di sini. Ini. Nah, partikelnya sangat banyak. Oke, lanjut. Yang kedua, tersebar merata di seluruh bagian. Jadi dia tadi kan kayak menyebar gitu kan, nggak di suatu titik. Gitu. Terus yang ketiga, partikel bergerak acak ke segala arah.
Seperti yang kalian lihat tadi, dia bergerak ke segala arah dan secara acak. Nah, yang keempat, jarak antar partikel gas lebih besar daripada ukuran gas. Jadi, jarak antara partikel satu dengan partikel lainnya itu lebih besar daripada ukuran gas itu sendiri atau ukuran partikel itu sendiri. Nah, yang kelima, gaya tarik antar partikel sangat kecil dan diabaikan. Jadi, gaya tarik antara satu partikel dengan partikel lainnya itu sangat kecil, sehingga dia diabaikan. Nah, untuk tumbukannya, dia dianggap tumbukan lenting sempurna. Pasti sudah paham kan ya mengenai tumbukan lenting sempurna itu sendiri, karena kelas 10 kemarin sudah dibahas. Nah, lalu memenuhi hukum Newton tentang gerak. Yang terakhir, volume partikel gas sangat kecil. Oke. Nah, untuk pengertian dari teori kinetika itu sendiri, yaitu merupakan suatu teori secara garis besar, hasil kerja dari Coulomb-Ford, James Joule, dan James Clerk Maxwell. Nah, teori kinetik ini secara garis besar itu menjelaskan mengenai sifat zat yang bergerak secara acak, secara terus-menerus. Nah, contohnya pada gas. Nah, tekanan gas adalah berkaitan dengan tumbukan yang henti-hentinya dari molekul-molekul terhadap dinding wadahnya. Nah, gas yang kita pelajari adalah gas ideal. Jadi kalian sudah memahami mengenai gas ideal itu apa. Nah, dalam keadaan nyata, itu tidak ada gas yang termasuk gas ideal. Tetapi, gas-gas yang nyata pada tekanan rendah dan suhunya tidak dekat dengan titik cair gas, cukup akurat memenuhi hukum-hukum gas ideal. Gitu. Jadi, intinya teori kinetika itu merupakan penjelasan mengenai sifat-sifat zat yang bergerak secara acak. Oke, lanjut ke hukum pada gas ideal. Jadi nantinya hukum gas pada ideal itu ada 4. Yang pertama Boyle, yang kedua Charles, yang ketiga Gay-Lussac, dan yang keempat gabungan antara Boyle dan Gay-Lussac. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas dari hukum Boyle. Nah, hukum Boyle ini menyatakan bahwa di dalam ruang tertutup, pada suhu yang tetap, tekanan berbanding terbalik dengan volume gas. Coba diperhatikan di ilustrasi ini. Nah, suhunya kan ditetapkan konstan 300. Nah, untuk hubungan antara volume dengan tekanan, coba kalian lihat pada ini. Ketika volumenya semakin kecil, maka dia tekanannya semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika volumenya besar, maka tekanannya kecil. Oke, lanjut. Jadi kalau hukum Boyle itu T yang konstan atau T yang ditetapkan. T-nya yang tetap. Nah, untuk contoh soalnya, ini contoh penerapannya. Contoh penerapannya pada cat semprot, lalu jarum suntik, pompa udara, dan minuman soda. Ini untuk contoh soalnya, diketahui gas dalam ruang tertutup dengan suhu 27 derajat Celcius mempunyai tekanan 1,5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jika volume awal gas tersebut adalah V, dan setelah gas ditekan secara perlahan, volumenya berubah menjadi 1/4 V, maka tekanan gas sekarang adalah, jadi ini adalah T1, ini P1, ini V2, ini V1. Oh, ini T-nya. T-nya kan tadi
tetap ya. Jadi untuk T1, T2-nya dia 27 derajat. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah tekanan gas sekarang atau P2-nya. Langsung saja ke pembahasan. Nah, di sini V1-nya kan diketahui. V1-nya diketahui, atau V2-nya diketahui. Nah, yang ditanyakan kan P2. Tadi rumusnya kan PV sama dengan konstan, di mana P1 V1 sama dengan P2 V2. Nah, yang ditanyakan kan P2. Tinggal dimasukkan untuk nilainya lalu dikalikan. Nah, ini V sama V bisa dicoret sehingga hasilnya 2 kali 10⁵ Pascal. Oke, lanjut ke hukum yang kedua, yaitu hukum Charles. Nah, kalau hukum Charles ini tekanannya yang tetap. Jadi tekanannya pada 1,5 atm. Bagaimana hubungan antara suhu dengan volumenya? Coba kalian lihat di sini. Jika suhunya semakin tinggi, maka volumenya juga mengikuti semakin besar. Ya, grafik ini semakin tinggi. Jadi hubungan antara volume dengan temperaturnya itu berbanding lurus. Nah, kalau hukum Charles, P-nya yang tetap. Ingat-ingat ya. Kalau boiler kan temperaturnya yang tetap. Kalau Charles, tekanannya yang tetap. Itu. Oke, lanjut untuk contoh penerapannya sebagai berikut. Pada roti yang dipanggang, lalu balon udara, pelampung penyelamat, ban mobil atau sepeda motor, dan balon. Ini bola basket. Nah, ini contoh soal penerapan hukum Charles. Nah, ada soal di mana di dalam wadah tertutup, suatu gas memiliki volume sebesar 4 liter dengan suhu 27 derajat Celcius. Nah, jika volume gas diekspansi itu diperbesar atau dipanaskan karena suhu atau memuai menjadi 6 liter dan tekanan gas dijaga konstan, maka suhu gas tersebut berubah menjadi, nah ini sebagai V1, ini T1, dan ini V2. Yang ditanyakan apa? Suhu kedua. Langsung ke pembahasan. Nah, di sini. Jadi, jangan lupa untuk Celsius harus dijadikan ke Kelvin dengan cara ditambah 273. Untuk V1-nya 4 liter, dijadikan meter kubik, jadi 4 kali 10⁻3. Untuk V2-nya, ini V2 ya. V2-nya 6 liter sama dijadikan meter kubik, jadi 6 kali 10⁻3. Nah, yang ditanyakan T2. Langsung ke rumus ini. Oke, nah di sini nanti nilainya tinggal dimasukkan. Nah, jika di soal itu nanti yang ditanyakan dalam bentuk Kelvin, jadi cukup ini, tidak apa-apa. Tapi jika ditanyakan Celsius, maka perlu dikurangi 273 terlebih dahulu. Itu ya. Oke, lanjut. Untuk yang ketiga, yaitu hukum Gay-Lussac. Nah, di mana hukum Gay-Lussac ini volumenya yang dijaga tetap. Jadi V-nya yang tetap. Jadi bagaimana hubungan antara tekanan dengan temperaturnya sendiri? Coba kalian lihat pada grafik ini.
Ketika suhunya semakin tinggi, maka maka tekanannya mengikuti. Ya kan ya? Jadi dia berbanding lurus atau sebanding. Untuk contohnya ada ban ini, ban mobil yang meletus. Terus senjata pistol, terus obat nyamuk, semprot, sama panci presto. Nah, contoh soal dari penerapan hukum Gay-Lussac ini, diketahui ban sepeda motor memiliki tekanan ukur, yaitu 2 atm. Ingat-ingat, tekanan ukurnya 2 atm pada suhu 27 derajat Celcius. Nah, setelah ban motor dikendarai, suhu ban meningkat menjadi 47. Jika pemuaian diabaikan, maka tekanan udara di ban menjadi berapa? Nah, di sini diketahui. Langsung ke pembahasan. Diketahui suhunya tadi 27 dijadikan ke Kelvin jadi 300. Terus P1 3 atm. Loh, kok bisa P1-nya 3 atm? Padahal kan tadi kan yang dikatakan cuma P ukurnya saja. Lalu T2-nya menjadi 320, ditanya P2. Nah, di sini. Jadi, untuk P1 itu nilainya P ukur ditambah P tiap ATM. Jadi, P ukurnya tadi kan 2, ditambah P ATM. Nah, P ATM ini selalu nilainya 1. Sehingga P1-nya bisa dituliskan sebagai 3 ATM, karena 2 tambah 1 adalah 3. Oke, langsung ke hukum Gay-Lussacnya. Yang ditanyakan P2, tinggal dimasukkan nilainya. Nah, di sini kan sudah diketahui P2-nya 3,2. Nah, karena yang ditanyakan kan tekanan dalam bannya. Jadi, kita harus mencari tekanan ukur dalam ban terlebih dahulu. Jadi, P2 sama dengan P ukur ditambah P ATM. Jadi, yang ditanyakan kan P ukur di dalam ban. Jadi, P2 dikurangi P ATM, di mana 3,2 dikurangi 1, yaitu 2,2 ATM hasilnya. Di sini ada yang ditanyakan nggak ya? Kalau ada yang ditanyakan, nanti kalian bisa menuliskan di kolom komentar. Oke, lanjut. Oke, ini hukum yang terakhir, yaitu gabungan antara hukum Boyle dan Gay-Lussac. Nah, di sini dia menyatakan bahwa gas di dalam ruang tertutup, jika suhunya berubah, maka diikuti perubahan tekanan dan volume. Ya, oke. Jadi untuk hukum yang pertama tadi kan Boyle. Boyle apa yang tetap suhunya? Kalau Charles, tekanannya yang tetap. Lalu yang Gay-Lussac, volumenya yang tetap. Nah, untuk hukum yang terakhir ini atau Boyle Gay-Lussac, dia menyatakan bahwa jika suhunya berubah, maka diikuti dengan perubahan tekanan dan volumenya gas itu sendiri. Nah, di sini ada langsung contoh penerapan soalnya. Diketahui gas ideal bervolume 4 liter, memiliki tekanan 1,5 atm dan suhu 27 derajat Celcius. Nah, berapakah tekanan gas tersebut jika suhunya diubah menjadi 47 derajat Celcius dan volumenya 3,2? Langsung ke pembahasan. Nah, sudah diketahui. T1-nya 27 dijadikan Kelvin, ini dijadikan meter kubik. Ini tadi diketahui. Ya, langsung ke P2-nya. Menggunakan rumus ini tadi kan ya, P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2.
yang dicari P2. Tinggal dimasukkan nilainya semua, dan hasilnya P2 adalah 2 atm. Itu lanjut ya. Nah, sekarang kita di penghujung materi teori ini, teori kinetik gas. Jadi tadi kan sudah membahas mengenai sifat-sifat dari gas ideal itu sendiri. Nah, sekarang kita membahas mengenai persamaan umumnya. Nah, persamaan umumnya itu dapat dituliskan sebagai PV sama dengan nRT, di mana P pasti kalian sudah tahu yaitu tekanan, V volume, dan N kecil ya ini, N kecil merupakan jumlah mol gas, lalu T sebagai suhu, dan R adalah tetapan umum gas, di mana nilainya 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah, selain persamaan ini, persamaan umum gas ideal juga dapat dituliskan sebagai PV sama dengan N dikali K dikali T, di mana K ini adalah tetapan Boltzmann yang nilainya 1,38 kali 10 pangkat min 23. Ya, jadi yang perlu dihafalkan yaitu ini tetapan umum gas sama tetapan Boltzmann. Kalau yang jumlah mol ini biasanya diketahui di soal. Oke. Lanjut ke contoh penerapan soalnya. Nah, di sini ada gas helium bermassa 16 gram memiliki volume 5 liter. Jika tekanan gas tersebut adalah 2 kali 10 pangkat 5 Pascal, maka suhu gas helium adalah, langsung ke pembahasan. Diketahui tadi tekanan gas helium, volume gas helium, dan jumlah mol gas helium. Lalu ini tetapan gasnya R sama dengan 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah, yang ditanyakan kan suhu pada gas helium tersebut. Jadi memakai rumus yang ini karena yang diketahui tadi ini. Oke, tinggal dimasukkan semua sehingga hasil akhirnya sebagai berikut. 2,4 kali 10 pangkat min 2,4 kali 10 pangkat 2 Kelvin. Oke, kalau nanti kebingungan bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, sekarang ke teori kinetik gas ideal. Di dalam teori kinetik gas ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu ada tekanan yang diberikan gas pada dinding itu sama dengan besarnya momentum yang dilakukan oleh partikel gas tiap satuan luas waktu. Jadi tekanan gas yang ada di dalam ruangan tertutup itu sama dengan tekanan gas pada dinding tempatnya. Nah, yang kedua, teori kinetik mengatakan bahwa setiap zat terdiri dari atom atau molekul yang bergerak secara terus-menerus secara acak atau sembarangan. Nah, yang ketiga, dugaan teori kinetik ini cocok dengan situasi dan kondisi atom atau molekul penyusun gas. Nah, gaya tarik antara atom-atom ini sangat lemah. Oleh karena itu, atom atau molekul di dalam gas itu bisa bergerak secara bebas.
Tuh yang terakhir, ketika bergerak, atom atau molekul mempunyai kecepatan. Nah, tentunya juga dia memiliki massa. Sehingga atom atau molekul ini mempunyai energi kinetik, momentum, dan juga gaya. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas mengenai tinjauan impuls tumbukan untuk teori gas ideal. Jadi, partikel yang masanya M bergerak dengan kecepatan Vx dalam arah sumbu X, partikel menumbuk dinding sebelah kiri yang luasnya A dengan kecepatan min Vx. Karena tumbukan bersifat lenting sempurna, maka partikel akan terpantul dengan kecepatan Vx. Perubahan momentum yang terjadi pada partikel gas dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini tadi P2. Kita ke P1-nya dulu ya. Jadi dia kan tadi ke arah sini. Dia terpantul sehingga berbalik arah. Nah, makanya di sini dia min. Gitu. Untuk P2-nya dia kan tetap masanya M 0. Nah, dia bergerak ke sumbu X, sehingga dia dinyatakan sebagai Vx. Nah, untuk perubahan momentumnya bisa dituliskan sebagai 2m0 dikalikan Vx. Itu. Nah, untuk mencari waktunya, di sini dijelaskan partikel akan kembali menumbuk dinding yang sama setelah menempuh jarak 2L. 2L itu dari sini ke sini. Ya kan, karena dia menumbuk, setelah menumbuk. Nah, makanya dia untuk mencari waktunya sendiri bisa dituliskan sebagai 2L per Vx. Nah, untuk besarnya impuls yang dialami dinding saat tumbukan itu dapat dituliskan sebagai I sama dengan perubahan momentum. Nah, di mana impuls sendiri itu diketahui sebagai F dikalikan delta T, di mana F adalah gaya dan delta T adalah perubahan waktunya. Karena itu bisa dituliskan sebagai berikut ini rumusnya. Oke, lanjut di sini penerapan rumus atau penerapan ke soalnya. Nah, diketahui partikel bermassa 1,35 dikali 10 pangkat min 5 menumbuk dinding dengan kelajuan 36 km per jam. Nah, jika tumbukan antara partikel dan dinding dianggap lenting sempurna, maka besar perubahan momentumnya adalah diketahui masanya tadi 1,35. Untuk G adalah gaya gravitasi, yaitu nilainya bukan 1,35 ya, 10 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk mencari kecepatannya, ini dijadikan ke meter per sekon terlebih dahulu. Jadi, 36.000 per 3.600 sama dengan 10. Nah, yang ditanyakan perubahan momentum atau delta P. Langsung saja di sini. Jadi rumusnya tadi kan ini, tinggal dimasukkan. 2 dikalikan massa dikalikan kecepatannya. Sehingga hasilnya 27 kali 10 pangkat min 8 kg meter per sekon. Tuh.
Jika bingung, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya, atau bisa PC saya atau Wijian. Oke, selesai. Jadi untuk menambah, sekali lagi untuk mengingatkan kan, jika kalian ingin menambah poin keaktifan, kalian dapat memberikan ulasan sedikit atau kesimpulan di kolom komentar video ini. Oke, materinya sudah selesai untuk pertemuan pertama. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Sampai jumpa di kelas.